بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya alaihimus salatu wassalam adalah manusia terbaik yang berjalan di muka bumi ini. Maka mereka adalah utusan Allah tabaraka wa taala. Mereka adalah sebagai contoh dan suri toladan kita yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim." Sungguh bagi kalian semua ada contoh dan suri toladan terbaik pada diri Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam suratul Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kalian suri toladan dan contoh yang terbaik. Maka para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan kita dicocokkan. Apabila sesuai dengan amalan Nabi, maka amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila sesuai dengan cara beragama Nabi, maka cara beragama kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila akhlak kita sesuai dengan akhlak Nabi, maka akhlak kita akan diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Ayyuhal muslimun, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara suri toladan dan contoh kita yang terbaik, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan putranya Ismail alaihi salatu wassalam, Abul Anbiya, bagaimana mereka berjalan di muka bumi, yang mana perjalanan kehidupannya penuh dengan pelajaran, penuh dengan ibrah bagi kita orang-orang yang mau mengambil pelajaran darinya. Maka di antara pelajaran yang berkaitan dengan Idul Adha, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehidupan Ibrahim dengan putranya Ismail yang sudah menikah sekian lama. Ibrahim alaihissalatu wassalam menikah sudah umurnya sampai 86 tahun, tetapi ternyata belum juga dikaruniai buah hati, belum juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Ternyata setelah Allah Subhanahu wa taala memberikannya anak, datang pun ujian yang bertubi-tubi dari Allah tabaraka wa taala. Maka di antara ujian yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam, Allah perintahkan dia untuk menyembelih anaknya, mengorbankan anaknya, orang yang dinanti-nanti, buah hati yang ditunggu sekian lama. Setelah begitu besar, sedang enaknya dipandang,
sedang senangnya dilihat, sedang senangnya orang tua bermain-main dengannya. Ternyata datang perintah Allah Subhanahu wa taala, "Ya abati, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sungguh telah datang dalam mimpiku Allah Subhanahu wa taala perintahkan aku untuk menyembelihmu. Allah perintahkan aku untuk mengorbankanmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu hai anak? Bagaimana idemu? Bagaimana pemikiranmu? Bagaimana sikapmu terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala? Seorang anak yang merupakan nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang darinya terlahir nabi yang terbaik, nabi yang paling mulia, nabi kita, nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap yang penuh dengan keimanan, sikap yang penuh dengan kesabaran dan keteguhan. Dia mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, laksanakan apa kata Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita menyadur dan mendulang dan mengambil dari peristiwa bagaimana Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil di kesempatan yang berbahagia ini. Pelajaran yang pertama, as-sam'u wa ta'atu lillahi rabbil alamin. Kepatuhan dan ketundukan dan ketaatan mutlak hanya kepada Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Seorang dituntut untuk istislam, seorang dituntut untuk berserah diri, sebagaimana yang kita ikrarkan di dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya sepenuhnya untuk Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Maka oleh karena itu para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, bagaimana sikap seorang putra dan bagaimana sikap seorang bapa terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah terangkan di dalam surat As-Saffat pada ayat yang ke-102. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Ketika dia sudah berserah, Ibrahim bersama putranya berserah kepada perintah Allah, maka anaknya pun ditelungkupkan, tidak dihadapkan di hadap samping, tidak juga dihadapkan Ismail ke hadap atas, tetapi ditidurkan di hadap ke bawah. Pelajaran disebut oleh para ulama kita, kenapa Ibrahim alaihissalatu wassalam telungkupkan putranya ketika akan dipotong, supaya dia tidak kasihan terhadap anaknya. Anak yang sudah dinanti sekian lama, ternyata Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia, sembelih dia wahai Ibrahim. Bagaimana seorang bapak yang punya nurani akan berani untuk menyembelih anaknya yang masih muda belia, yang sedang enak dipandang, tetapi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia harus sanggup korbankan jiwanya, dia harus sanggup korbankan perasaannya. Untuk apa? Agama Allah tabaraka wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak sia-siakan pengorbanannya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala, beliau mengatakan di dalam akidahnya, wala tathbutu qadamul Islam illa ala dhahri taslim wal istislam. Ketahuilah bahwasanya kaki orang di atas Islam tidak pernah akan kokoh kecuali dibangun atas dasar at-taslim. Dia terima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, wal istislam, dan dia pun berserah kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Ini pelajaran pertama para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seorang beriman mengatakan sami'na wa ata'na, sekalipun itu buruk di dalam pandangannya. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari kisah ini adalah, yaitu hendaklah kita banyak bersabar. Mengajarkan kita kesabaran. Bagaimana seorang putra ketika diingatkan kepada bapaknya, ketika dialog dengan bapaknya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan aku untuk menyembelihmu nak. Seorang anak yang disifati oleh Allah bi ghulamin halim, kami berikan kepadamu ya Ibrahim laki-laki, anak laki-laki yang penuh dengan keteguhan dan kesabaran. Bayangkan Ismail dengan tenang mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai bapak,
kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Niscaya aku akan menemuimu. Niscaya aku akan menghadapinya dengan penuh kesabaran. Kesabaran dalam agama kita bimanzilatir ra'si minal jasadi. Dia ibarat kepala dengan badan. Bahkan para sahabat mengatakan al-imanu nisfani. Iman itu dua bagian. Nisfu syukrin wa nisfu sabrin. Separuhnya rasa syukur kepada Allah dan separuhnya rasa sabar yang wajib kita tundukkan dan kita tumbuhkan pada diri kita. Kesabaran yang tidak bisa diukur. Bagaimana hebatnya seorang anak yang siap menerima dirinya akan disembelih, yang siap dirinya menerima untuk dibunuh. Bayangkan, akal sehat akan mengatakan tidak mau kita untuk dibunuh, tidak mau kita untuk mati dengan begitu saja. Tetapi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah dalam seluruh perintahnya dan dalam seluruh larangannya. Hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, pelajaran yang ketiga, pelajaran ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan tidak pernah akan luput di dunia ini dari seorang mukmin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sabdanya, "Fama yazalul bala'u bil mu'min." Senantiasa ujian itu akan menimpa orang beriman hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi bila khati'ah, sehingga dia berjalan di muka bumi ini tanpa dosa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa kata Allah tentang Ibrahim dan putranya, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Sungguh ini adalah ujian yang sangat nyata. Anak yang dinanti sekian lama, sedang enak-enaknya dipandang, sedang enak-enaknya dilihat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala suruh dia, sembelih dia wahai Ibrahim. Hati mana yang tidak akan hancur dengan ujian seperti ini? Tetapi itulah ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan nampak keimanan seorang hamba. Apakah imannya benar ataukah imannya tidak benar? Apakah dia termasuk orang-orang yang bersabar terhadap ujian itu, ataukah dia bagian dari orang-orang yang tidak bersabar? Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keempat, al-faraju ba'da syiddati. Kelapangan setelah datangnya kesempitan. Allah Subhanahu wa taala lapangkan setelah Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada Ibrahim bersama putranya Ismail. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa fadainahu bidzibhin azim. Ketika putranya sudah ditidurkan, di sana Allah Subhanahu wa taala memanggil an qad saddaqtar ru'ya. Wahai Ibrahim, kamu sudah laksanakan mimpimu tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami gantikan dia dengan sembelihan yang besar. Bayangkan para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bapak kita Ibrahim, dia merupakan ujian yang sangat sulit, ujian yang sangat besar. Tetapi bagi kita dia adalah kenikmatan yang mana setiap tahun kita dianjurkan untuk memakan hewan-hewan kurban kita. Bagaimana tidak bisa dibayangkan kalau sunnah itu berlanjut, yang mana setiap orang akan memotong anaknya setiap tahun. Apa yang akan terjadi para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tetapi itulah suatu ujian. Allah tidak menguji kecuali dengan yang memberatkan hati seorang hamba. Tetapi Allah menguji hambanya bukan untuk membinasakannya. Allah Azza wa Jalla ingin melihat keteguhannya dan ingin menaikkan derajatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza habballahu 'abdan ibtalah." Apabila Allah Azza wa Jalla mencintai hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Pelajaran terakhir, jangan pernah takut untuk melawan musuh kita. Terutama siapa? Iblisul Akbar, setan. Yang mana dialah yang salah satu menghalangi Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih putranya. Maka dilemparlah dia dengan 7 batu di Jumratul Aqabah. Begitu dilempar, dia pun setan tenggelam. Kemudian muncul lagi dia di Jumratul Wusta, tempat melontar yang tengah. Dia digoda lagi untuk tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau iman-iman kita siap tergoda, tetapi seorang nabi, Abul Anbiya, Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid, maka dilemparlah dengan 7 batu dan 7 kerikil, tenggelamlah dia setan itu. Kemudian berikutnya muncul di Jumratus Sughra, lalu dilontar lagi dengan 7 kerikil dan 7 batu dan tenggelamlah dia. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
asyaitanu tarjumun wa millata abikum tattabi'un. Syaitan yang kalian lontar ketika kalian melaksanakan ibadah haji dan agama bapak kalian Ibrahim yang kalian ikuti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia beberapa pelajaran berharga bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa menjadi orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala teguhkan kita di atas tauhid dan iman sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput kita dan kita bertemu dengannya dalam keadaan kita al-istislamu lillahi taala, berserah diri kepada Allah tabaraka wa taala. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi jamaah kaum muslimin dan muslimat untuk bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melawan godaan-godaan iblis dan syaitan yang itu merupakan musuh nyata dan musuh kita yang terbesar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan kekokohan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan علينا فنضل. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة تعينهم على الخير يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله ضحاياكم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.